Bu Uwi, Pak Yosi, mau beli apa? Tapi saya udah mau tutup karena ini udah sore. Ini uang palsu, Bu. Kok Ibu ngasih kembalian uang palsu ke saya, Bu? Padahal uang ini mau dipakai jajan sama Supri anak saya. Karena palsu, dia nggak mau bawa uang ini. Punya saya juga sama, Bu. Tadinya mau dibeliin ke roti. Penjual rotinya marah-marah karena saya mau bayar pakai uang palsu ini, Bu. Paling itu uang kalian yang kemarin-kemarin. Kalian berdua kan sering belanja pakai uang kecil, jadi saya kembalikan aja ke kalian. Saya emang sering belanja pakai uang kecil, bukan berarti uang saya yang palsu ya, Bu. Nih, Ibu raba aja, Bu. Uang palsu ini masih baru, bahkan seperti baru dikeluarin, Bu. Ini nggak masuk akal banget, Bu. Warga komplek ini paling hati-hati kalau soal uang, apalagi uang palsu ini. Kita nggak akan berani, Bu, karena bisa berurusan dengan hukum. Benar kata Pak Yosi, Bu. Kita nggak mungkin belanja pakai uang palsu. Buntin yang sengaja ngelakuin ini kan, Bu? Terima kasih, Pak. Telur hari ini ukurannya agak gede-gede ya, Pak. Tapi harganya nggak naik kan, Pak? Enggak, Bu, harga jualnya tetap sama. Oh iya, saya nggak bisa lama-lama. Saya harus nganterin telur-telur ini. Mari, Bu. Tinggal nunggu pelanggan nih. Aku masuk dulu aja kali ya ke warung. Siapa tahu kan ada pelanggan yang datang. Bu Entin, saya mau udut bororo. 1 bungkus aja ya, Bu. Ini Pak udutnya. Kembaliannya tunggu sebentar ya, Pak. Ini kembaliannya ya, Pak. Uangnya 20.000 kan? Jadi kembaliannya 5.000 ya, Pak. Karena harga udutnya 15.000. Terima kasih, Bu Entin. Bu Uwi, saya duluan ya, Bu. Mari, Bu Uwi. Mari, Pak Yosi. Bu Uwi, mau beli apa, Bu? Saya mau beli minyak kemasan yang kecil aja, Bu. Kalau yang gede takut tumpah kayak kemarin, Bu. Soalnya kemarin tumpah semua gara-gara kesenggol tikus. Kebetulan yang kecil tinggal 1 lagi, Bu. Ibu-ibu komplek di sini lebih suka minyak kemasan kecil. Iya, Bu. Sebenarnya sih cepet habis. Cuma yang kecil itu bisa disimpan di mana aja, Bu. Jadi kayak lebih leluasa gitu, Bu. Ini kembaliannya ya, Bu. Harga minyaknya 8.000. Jadi naik lagi. Maklum, Bu, saya itu belanja dari toko, dari agen gitulah. Jadi bukan langsung ke pusat perbelanjaannya gitu. Nggak apa-apa, Bu. Saya juga udah paham. Mari, Bu. Saya duluan ya, Bu. Kayaknya Bu Uwi sama Pak Yosi nggak ngeh deh. Coba kalau mata mereka jeli, pasti mereka langsung marah-marah detik ini juga. Ibu, aku mau beli permen di warung Bu Entin. Apa Ibu punya uang 2.000? Aku malu beli permennya 2, Bu. Di atas meja ada 2.000, Supri. Kamu gak lihat ada uang segede itu? Ibu lagi nyapu. Jangan bikin Ibu malas ngerjain pekerjaan rumah. Bu, ini beneran uang. Kok dari kertasnya kayak beda gini, Bu? Beda sama uang yang biasanya. Beda apanya, Supri? Bilang aja kalau uang itu kurang kan? Kamu itu selalu beralasan banyak kalau minta duit tuh. Nih, Bu, lihat aja. Aku nggak bohong kok, Bu. Ini uang palsu? Ini uang kembalian dari Bu Entin. Apa jangan-jangan Bu Entin sengaja ngasih kembalian uang palsu ini? Nggak mungkin sengaja, Bu. Masa Bu Entin sejahat itu sama Ibu? Supri, jelas-jelas ini kembalian dari Bu Entin. Ibu masih inget banget sepulang dari warung. Ibu langsung simpen kembaliannya di meja ini. Karena kamu itu suka tiba-tiba minta uang, Supri. Coba Ibu ke warung Bu Entin lagi, Bu. Mungkin Bu Entinnya juga nggak tahu. Yang belanja ke warung Bu Entin banyak, Bu. Mungkin ada pelanggan yang jahil. Warga di komplek emang banyak yang jahil. Tapi kalau soal uang gak mungkin berani, Supri. Ibu yakin banget Bu Entin emang sengaja. Terserah Ibu deh. Aku juga nggak terlalu ngerti. Ibu harus balik lagi ke warungnya Bu Entin. Walaupun cuma 2.000, lumayan juga buat kamu jajan. Kamu tunggu di rumah ya, jangan kemana-mana. Kalau nggak dikasih tahu, kasihan. Tapi giliran dikasih tahu, langsung heboh. Kira-kira penghasilan aku hari ini berapa ya? Aku penasaran banget deh. Soalnya aku juga udah ratusan ribu ngeluarin uang palsu. Bu Uwi, Pak Yosi, mau beli apa? Tapi saya udah mau tutup karena ini udah sore. Ini uang palsu, Bu. Kok Ibu ngasih kembalian uang palsu ke saya, Bu? Padahal uang ini mau dipakai jajan sama Supri anak saya. Karena palsu, dia nggak mau bawa uang ini.
Punya saya juga sama Bu. Tadinya mau dibeliin ke roti. Penjual rotinya marah-marah karena saya mau bayar pakai uang palsu ini Bu. Paling itu uang kalian yang kemarin-kemarin. Kalian berdua kan sering belanja pakai uang kecil, jadi saya kembalikan aja ke kalian. Saya emang sering belanja pakai uang kecil, bukan berarti uang saya yang palsu ya Bu. Nih ibu raba aja Bu, uang palsu ini masih baru, bahkan seperti baru dikeluarin Bu. Ini nggak masuk akal banget Bu. Warga komplek ini paling hati-hati kalau soal uang, apalagi uang palsu ini. Kita nggak akan berani Bu, karena bisa berurusan dengan hukum. Benar kata Pak Yosi Bu, kita nggak mungkin belanja pakai uang palsu. Bu Entin yang sengaja ngelakuin ini kan Bu. Saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma ngasih kembalian ke kalian, dan uang itu nggak tahu dari siapa. Jadi bukan salah saya dong. Mana mungkin saya ngasih kembalian uang palsu? Udah sana pergi aja. Emangnya saya setega ini ngasih kembalian uang palsu? Ya kalau nggak sengaja nggak usah nyolot dong. Dasar penjual gak jelas. Yang nggak jelas itu kalian berdua. Uangnya tinggal dibuang aja kan bisa. Hidup itu jangan menye-menye. Harus berani ambil tindakan. Kok aku agak gelisah gini ya? Tapi kan yang baru tahu cuma 2 orang aja. Harusnya aku tetap kalem dong. Ingat Entin, jangan panik kayak orang ketakutan gini. Astagfirullah, Bu Numi. Ibu ngagetin aja sih Bu. Kenapa nggak sekalian ngomong Bu? Pasti saya nggak bakal kaget kayak gini. Maaf Bu, saya sengaja. Lagian ibu ngelamun aja sih Bu. Mana di jalanan sepi gini lagi. Apa ibu nggak takut ketempelan Bu? Saya lebih takut sama Bu Numi karena ibu ini tiba-tiba nepuk pundak saya. Kalau jantung saya copot, terus saya meninggoy di sini, gimana Bu? Maaf Bu, saya nggak bermaksud seperti itu. Oh iya, tadi saya lihat ibu pegang uang 2000-an banyak banget. Itu buat apa Bu, kalau saya boleh tahu? Bukan buat apa-apa Bu, saya cuma iseng aja nabung. Pas saya kumpulin banyak juga ternyata. Jadi lumayan juga buat dipakai kembalian di warung nanti. Bu, kamu dari mana aja? Katanya minta dijemput di warung, tapi kamu malah pulang duluan. Iya Mas, aku habis dari rumah temen aku. Makanya aku nggak ada di warung. Bu Numi, saya duluan ya Bu. Mas Iwan udah jemput saya. Kami berdua duluan ya Bu Numi. Mari Bu. Kok ada yang aneh ya sama gelagatnya Bu Entin? Pas aku tanya soal uang itu, dia kayak kelihatan panik. Pas Pak Iwan nanya juga sama. Apa soal kembalian uang palsu itu bener ya? Wah, ini bener-bener uang palsu. Besok saya coba belanja. Saya ingin membuktikan secara langsung. Bukannya saya nggak percaya sama kalian berdua. Saya cuma nggak habis pikir aja. Iya, saya paham kok Bu. Tapi belanjanya jangan banyak-banyak Bu, supaya Bu Numi nggak rugi banyak juga. Tenang aja Pak, saya mau beli jajanan aja. Tapi bawa uangnya mau agak gedean dikit. Kita kembaliannya dikasih uang palsu semua atau enggak? Jangan gede-gede Bu, bawa 5.000 aja. Beli jajannya 3.000 atau berapa kek. Pokoknya jangan mau bawa uang yang lebih dari 10.000. Tahu nih, emangnya Bu Numi mau kalau rugi gede Bu? Kalau saya sih nggak mau. Iya, saya nggak akan bawa banyak-banyak. Oh iya, tapi kok Bu Entin berani banget ya ngasih kembalian uang palsu? Dia nggak takut apa ya? Mana ada takut Bu. Kalau dia takut, dia nggak akan berani berbuat seperti ini. Coba deh pikir pakai akal sehat Bu Numi. Kalau Bu Entin takut, dia nggak berani berbuat curang Bu. Siapa tahu aja ada niat tersembunyi Bu. Saya tahu kadang berbuat curang itu nggak harus punya alasan. Cuma pikir lagi deh, pasti ada hal yang buat Bu Entin berani. Aduh, Bapak Ibu berisik banget deh. Aku lagi makan puding nih. Rasanya jadi kurang enak karena Bapak Ibu membahas uang palsu terus. Supri, kalau lagi makan puding diem aja. Mau kita berisik atau enggak, kamu nggak perlu peduli. Karena pembicaraan kita ini nggak akan bikin kamu ngerti. Oke, maaf Bu. Intinya jangan hanya kita bertiga aja yang bergerak. Kita juga harus meminta warga yang lain untuk membongkar rahasia gelapnya Bu Entin. Supri, kamu ini mau beli atau enggak nih? Kalau cuma berdiri di sana, lebih baik kamu pergi aja deh. Tubuh kamu itu bisa menghalangi pembeli yang akan datang. Tadinya mau beli permen, tapi aku takut kena tipu Bu Entin. Soalnya udah banyak teman-teman aku yang dapat kembalian uang palsu. Enak aja ya. Teman-teman kamu itu cuma bohongin kamu, Supri.
Bukan cuma temen aku aja Bu, tapi ibu aku sendiri juga dapat kembalian uang palsu. Bu Entin, saya mau beli ciki yang ini ya Bu. Harganya 3.000 kan Bu? Kalau harganya tiba-tiba naik, kaget juga saya. Masih sama dong Bu, gak mungkin saya naikin harga gitu aja Bu. Saya juga harus ancang-ancang dulu sama pelanggan saya. Ini kembaliannya ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Supri, kamu ngapain diem di sini? Ayo pulang bareng ibu. Nanti ibu bagi ciki ini, kita makan bareng-bareng ya. Terus Cuk, kamu harus merekam Bu Entin. Dia udah jahat sama kakek. Tuh, kamu lihat kan uang kembalian kakek ini uang palsu. Semua harus tahu kelakuan Bu Entin. Kakek tahu banyak yang mengalami hal yang sama, tapi takutnya ada yang belum tahu. Jadi kita harus bikin video ini viral. Kita harus waspada. Kalau bisa kita berhenti berbelanja di warungnya Bu Entin. Karena kalau kita belanja terus, yang ada Bu Entin keenakan. Betul banget itu. Saya kecewa banget sama Bu Entin. Padahal kebutuhan dapur di warung dia itu pada murah. Udah gitu lengkap lagi. Bukan cuma itu aja, dia juga orangnya ramah banget. Ternyata sikap ramahnya itu hanya kepalsuan saja. Kita semua tertipu daya senyuman Bu Entin. Dan bodohnya masih banyak yang belanja ke warung dia. Mungkin mereka nggak tahu Pak, makanya mereka terus belanja di warung Bu Entin. Jadi benar kata mereka, Entin selalu pakai uang palsu untuk memberikan kembalian kepada pelanggan dia. Kok saya bisa kecolongan gini ya? Saya nggak tahu apa-apa. Masa nggak tahu Pak? Bapak kan suaminya Bu Entin. Agak aneh ya kalau nggak tahu. Kalau saya tahu, saya nggak akan ngebiarin dia curang gini Bu. Saya aja baru tahu dari beberapa orang Pak. Bu, kalau saya tahu langsung, saya nggak perlu kaget. Iya juga sih, tapi Bu Entin itu nggak menghancurkan apa Pak. Ya kalau di rumah gitu, maksudnya dari gelagat dia Pak. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang mencurigakan dari dia. Bahkan dia selalu bersikap baik kepada saya dan anak-anak saya. Coba Bapak obrolin baik-baik sama Bu Entin. Kalau sama suami sendiri nggak mungkin nggak mau ngaku. Bener juga, kalau gitu saya permisi. Mari Pak, Bu. Pasti bakal ada huru-hara rumah tangga nih. Aku nggak sabar banget. Kira-kira penghasilan hari ini berapa ya? Apakah bisa dapat 2 juta? Atau bisa dapat lebih lagi? Tapi ada aja yang bikin keselnya. Pelanggan mulai tahu nih. Tapi kan ini resiko dagang. Jadi nggak harus aku ambil pusing juga. Wah! Uangku! Kenapa semua uang yang ada di laci ini berubah jadi daun kering? Nuri! Kesini! Kamu yang seharian ada di rumah. Cepat! Ibu mau tanya sama kamu. Ada apa Bu? Kenapa Ibu teriak sekencang itu sih? Aku juga dengar walaupun Ibu manggil nama aku nggak keras kayak tadi. Tuh, kamu lihat Nuri, uang ibu berubah jadi daun kering. Mana mungkin Bu, Ibu salah simpen kali. Uangnya tetap uang, daun keringnya tetap daun kering. Gak mungkin berubah gitu aja Bu. Nuri, ibu nggak halu, ibu nggak bohong. Pas ibu buka laci ini, uangnya langsung berubah jadi daun kering Nuri. Kayaknya Ibu kecapean Bu, Ibu istirahat aja ya. Ibu itu seharian selalu diam di warung. Jadi waktu luang Ibu dipakai buat istirahat aja ya. Uang itu berubah jadi daun kering karena kamu sendiri. Kamu itu selalu memberi uang kembalian pakai uang palsu. Enggak Mas, aku bisa jelasin semuanya Mas. Cukup Bu, aku nggak mau dengerin penjelasan kamu lagi. Mas, tunggu Mas. Nuri, cepat kejar ayah kamu. Dia pasti marah sama ibu. Gimana gak marah? Warung kecil yang awalnya penuh kejujuran jadi penuh dosa gini. Gimana ya, Mas Iwan sama Nuri marah banget sama aku. Tapi aku juga nggak pernah kepikiran ini bisa terjadi. Bu Entin, total belanjaannya 500.000 ya Bu. Silakan dicek kembali belanjaannya. Takutnya ada yang kurang Bu. Gak bakal kurang. Grosir ini terpercaya, jadi nggak harus saya cek lagi. Tunggu ya Bu, saya ambil uangnya lagi. Hah, kenapa uangnya berubah jadi kertas coklat lecek gini? Mana kayak bungkusan makanan lagi? Padahal uang tadi baru aja aku ambil dari bank. Kenapa bisa berubah lagi? Bagaimana Bu? Jadinya Ibu mau bayar belanjaan ini dengan apa? Cash atau transfer Bu? Saya bingung Mbak, uang saya tiba-tiba berubah jadi kertas gini Mbak. Saya bingung banget nih, kayaknya saya nggak bisa bayar belanjaan ini. Gak bisa dong Bu, belanjaan ini harus Ibu bayar. Kalau Ibu nggak bayar, saya akan melarang Ibu untuk berbelanja di sini lagi Bu. Tapi bayar pakai apa? Uangnya
Saya aja cuma bawa pas, Mbak. Saya nggak bawa uang lebih. Saya nggak jadi beli belanjaan ini deh, Mbak. Ya, ibu pulang dulu ke rumah, Bu. Ibu ambil uangnya. Dari grosir ini nggak terlalu jauh. Yani jangan banyak beri alasan. Masalahnya gini, Mbak. Setiap kali saya menyentuh uang, maka uang itu akan berubah jadi aneh, Mbak. Contohnya kayak tadi, Mbak. Bodoh amat, saya nggak peduli, Bu. Pokoknya ibu harus membayar belanjaan ini. Aduh, kok jadi kayak gini sih? Gimana mau dapat duit kalau akunya aja nggak bisa nyentuh duit itu? Uangnya berubah lagi. Padahal cuma aku ambil loh. Aku harus apa? Sekarang aja nggak ada pelanggan yang datang. Semua makanan sama minuman juga cepat kadaluarsa. Bu Wi, Bu Numi, ayo ambil makanan atau minumannya, Bu. Ini gratis. Kalian berdua juga bebas ambil berapapun yang kalian mau. Enggak dulu deh, saya nggak mau nerima makanan atau minuman dari warung ini. Saya trauma berat karena kembalian yang saya terima itu uang palsu. Loh, kenapa nggak mau, Bu? Makanan sama minuman ini masih layak. Layak dari mana, Bu? Jelas-jelas ini makanan sama minuman udah pada basi. Setelah ibu ngasih kita uang palsu, sekarang ibu ngasih makanan yang gak layak. Akal sehat ibu di mana, Bu? Ini makanan masih baru kok, Bu. Cuma ya saya bingung, makanan atau minuman di warung saya basi dalam waktu yang cepat. Alasan, Bu Numi, ayo kita pergi aja, Bu. Nanti kita dikasih kembalian uang palsu lagi, Bu. Bu, kita pulang aja yuk. Lebih baik kita tutup warung ini, Bu. Gak ada yang mau belanja di warung ini lagi, Bu. Kamu bener, Nuri. Semua yang ada di sini udah gak bernilai lagi. Uang, makanan, keuntungan tak bisa ibu genggam lagi. Yang bisa ibu genggam hanya rasa penyesalan ini. Yuk pulang aja, Bu. Jangan nangis di sini. Malu juga dilihat sama orang lewat. Iya, Nuri. Ayo kita pulang. Kalian bertiga ini kenapa? Kalau dilihat-lihat kayak orang paling bahagia di dunia ini. Tuh, minuman yang ada di tangan jangan dianggurin. Kayak nggak tahu aja, Pak. Bu Entin kan udah kena aja, Pak. Jadi ini adalah kebahagiaan yang hakiki bagi kita bertiga. Yoi, siapa yang gak bahagia ngeliat orang yang mengecewakan kita dan sekarang dia kena karma. Saya bener-bener bahagia banget, Pak. Kakek juga bahagia banget. Dia udah nipu orang tua dan ini akibat yang dia dapat. Dia gak bisa pegang uang dan gak bisa buka warung itu lagi. Oh, jadi karena itu. Tapi saya juga sama sih. Kayaknya kebahagiaan kita bertiga ini gak sembunyi lagi. Saya tahu godaan berbohong itu selalu ada, tapi alangkah baiknya kita melawan itu demi membangun kepercayaan, harga diri dan hati kita. Betul banget, karena berbuat jujur itu investasi paling berharga bagi diri kita. Semoga aja ini dijadikan pelajaran bagi Bu Entin ya. Dan saya berharap juga Bu Entin menutup warung itu selama-lamanya. Dulu warung ini selalu ramai oleh pembeli, tapi sekarang warung ini ditutup, bahkan berdebu karena sudah tak terurus lagi. Bu, ibu jangan sedih terus, Bu. Kan rezeki itu sudah ada yang ngatur. Dan ini akhir dari sesuatu yang dulu ibu lakukan. Ini karma, Bu. Jadi terima aja ya, Bu. Tak segampang itu, Nuri. Warung ini memang kecil, tapi banyak untung yang ibu dapatkan juga. Hanya saja warung ini hancur gara-gara ibu sendiri. Makanya jangan aneh-aneh. Giliran udah hancur aja nangis-nangis. Coba kamu ketawa kayak dulu, Bu. Ketawa yang kedengarannya tuh berbuat curang banget. Ayah udah, jangan marahin ibu terus. Lebih baik kita bantu ibu. Kita nggak boleh ngebayarin ibu sedih terus. Kita harus ngehibur ibu bagaimanapun caranya. Ya udah, maaf, ayah itu masih kesel sama ibu kamu, Nuri. Ibu kamu udah bikin ayah malu. Coba aja kalau dia nggak berani berbuat curang, kita nggak akan malu, Nuri. Maafin ibu ya, Mas. Ibu benar-benar gak kepikiran ke sana. Ibu nyesel dan ibu takut kalau udah ngelihat uang, Mas. Bagus deh, kalau gini kamu nggak akan bermacam-macam lagi dengan uang. Iya, Mas. Aku nggak mau bermacam-macam lagi sama uang, Mas.